Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita lanjutkan materi kita tentang fungsi, ya. Khususnya di sini yang akan kita bahas adalah fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Namun pada pertemuan hari ini mungkin hanya kita bisa membahas fungsi linier dan fungsi kuadrat. Yang pertama kita lihat tentang daerah asal atau domain dari sebuah fungsi, di mana daerah asal itu adalah himpunan di mana sebuah fungsi terdefinisi atau dapat didefinisikan. Nah, secara simpel daerah asal itu merupakan semua nilai X sehingga fungsi fx terdefinisi. Kemudian daerah hasil adalah himpunan yang merupakan pasangan dari anggota himpunan pada daerah asal. Jadi begitu ada nilai dari daerah asal, maka pasti ada pasangannya di daerah hasil, ya. Maka pasangannya itu yang kita sebut sebagai daerah hasil. Atau dengan kata lain himpunan semua nilai Y atau nilai fungsi. Secara grafik itu dapat dilihat bahwa daerah asal dan daerah hasil itu berbeda, di mana daerah asal itu kita melihat X-nya. Misal kita punya fungsi fx ini sepanjang garis ini yang biru, maka daerah asal itu adalah kita lihat nilai X di mana fungsinya berasal. Ini fungsinya berasal dari sini, maka kita lihat X-nya. Ini ya mulainya. Kemudian berakhirnya di sini fungsi kita. Daerah hasilnya berakhirnya di sini juga. Oke, ini daerah akhirnya. Oke. Maka daerah asalnya itu adalah dari sini sampai sini. Dan demikian juga dengan daerah hasil, kita lihat awalnya di mana, di Y-nya, kemudian akhirnya di sini. Maka daerah hasil itu adalah semua yang berkorespondensi dengan fungsi. Ya, jadi kalau misalkan fungsi kita tidak berakhir-akhir, Bu, ya berarti daerah hasil kita ataupun daerah asal kita ya semua yang memenuhi fungsi. Tidak berakhir juga nilai daerah asal dan daerah hasilnya. Sekarang kita belajar cara mensketsa fungsi linier, ya. Jadi ini tadi fungsi yang akan kita bahas, fungsi linier, kuadrat, dan rasional. Yang akan kita lihat adalah sketsa dari fungsi linier. Nah, jadi untuk fungsi linier, karena dia hanya berupa garis ya, yang tidak terputus-putus atau kontinu, maka daerah asalnya adalah semua X, ya, di mana ini membacanya yang lurus ini di mana, atau sedemikian hingga X adalah bilangan real. Bilangan real itu berarti semua bilangan, ya. Bisa bilangan bulat, bisa pecahan, bisa bilangan akar, bisa bilangan pecahan desimal, persen, dan sebagainya. Kemudian daerah hasil tadi berupa Y, ya, di mana Y-nya itu adalah bilangan real. Nah, kecuali nanti kalau di dalam soal fungsinya dibatasi daerah asalnya, maka otomatis daerah hasil juga nanti akan terbatas, ya, tergantung daerah asalnya. Selanjutnya kita belajar cara mensketsa grafik fungsi linier, ya. Mensketsa grafik fungsi linier itu adalah mensketsa grafik yang paling mudah, ya, karena kita cukup memilih dua titik sembarang yang memenuhi persamaan fungsi, kemudian kita menggambarkan garis yang melalui kedua titik sembarang tersebut. Ya. Misalkan kita menggambarkan grafik 2x kurang y tambah 3 sama dengan 0. Misalkan kita akan menggambarkan grafik ini. Kita cukup mengambil dua titik sembarang, ya. Dua titik sembarangnya ya boleh dipilih. Misalkan pilih ya, ini memilihnya sembarang asalkan hitungannya yang gampang, gitu. Jangan menyusahkan. Pilih X-nya sama dengan 0, maka berarti Y-nya sama dengan bagaimana? Berarti 2 kali 0 dikurang Y tambah 3 sama dengan 0, ya. 0 kurang Y tambah 3 sama dengan 0, berarti min Y tambah 3 sama dengan 0, min Y sama dengan min 3 atau Y-nya 3. Maka grafik kita melewati X-nya 0, Y-nya 3, berarti melewati 0,3. Kemudian Ibu pilih X-nya apa ya? Boleh milih Y, Bu, boleh, silakan milih Y. Jadi X-nya, Bu milih X aja ya, milih X sama dengan 1, maka
Kita cari Y-nya dengan cara memasukkan nilai X sama dengan 1. 2 kali 1 kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2 kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Berarti min Y tambah 5 ya. Sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 5. Ya, min Y sama dengan min 5, berarti Y sama dengan 5, maka titik yang dilewati adalah 1,5. Kita dapat 2 titik sembarang. Kita tinggal masukkan ke koordinat kartesius. Ya, koordinat kartesius. Tiga, 0,3 berarti Y-nya 3 ya, X-nya 0. 0,3 adanya di sumbu Y. X-nya 0, Y-nya 3. 1, 2, 3, berarti ini titiknya. Kemudian 1,5, X-nya 1, Y-nya 5. 5 di atasnya. Ini. X-nya 1, Y-nya 5. Buat skala harus sama ya. Kalau skalanya 1 cm berarti X-nya berarti Y-nya juga 1 cm. Di grafik kita melewati tadi 0,3 ya, ini 0,3 dan 1,5. 1,5 1 X-nya, Y-nya 5 ini dia. Maka kita gambarkan grafiknya. Melalui kedua titik tersebut. Ya. Jadi inilah grafik 2X ini Y tambah 3 sama dengan 0. Nah, ada juga cara lain untuk fungsi linear ini ya, untuk menentukan grafiknya. Kita mencari titik potong dengan sumbu Y dan sumbu X. Berarti 2X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Yang pertama, X-nya kalau kita cari titik potong dengan sumbu X, ya, titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya 0, berarti Y-nya dianggap nggak ada. Ya, berarti 2X tambah 3 sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan min 3 dan X-nya adalah min 3 per 2 atau min 1,5 ya. X-nya min 1,5 itu ada di kiri ya. Ini min 1, ini min 2, maka min 3 per 2 ada di sini, tengah-tengah. Berarti memotong sumbu X di min 3 per 2. Kemudian kita cari juga titik potongnya dengan sumbu Y. Dengan sumbu Y, tadi grafiknya 2X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya yang tewas, X-nya habis ya, X-nya nggak ada. Berarti min Y sama dengan min 3, Y-nya sama dengan 3. Berarti kurva kita melewati 0,3. Nah, kita tinggal gambarkan grafik kita melalui kedua titik ini. Nah, 2X kurang Y tambah 3 sama dengan 0. Sama ya, grafiknya sama. Cuman titik yang kita ambil berbeda. Jadi boleh kamu mencari titik sembarang seperti yang cara pertama, atau boleh juga dengan cara mencari titik potong grafik dengan sumbu X ataupun dengan sumbu Y ya. Jadi ada dua cara. Silahkan pilih mana yang gampang menurut. Demikian dulu materi kita pada pagi ini untuk yang sesi pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.